industri pulp dan kertas masih membutuhkan sekitar 7 juta ton bahan baku. Sedikitnya 50% dari kebutuhan bahan baku berupa sampah tersebut dicukupi dari keran impor. Hal serupa juga dialami oleh industri daur ulang plastik. Asosiasi Daur Ulang Plastik (ADUPI) membenarkan bahwa kebutuhan bahan baku sulit dipenuhi hanya dari dalam negeri. Tidak dilakukannya pemilahan sampah dari hulu adalah salah satu faktor penyebab. Jadi industri daur ulang plastik kita sendiri sebenarnya lagi bertumbuh terus, Mas. Cuman memang persoalannya kita ini kan di hilir. Nah, sedangkan hulunya itu di pengolahan sampah. Nah, jadi ada problem nih, hilirnya ada pertumbuhan, sedangkan di hulunya yang mana dari situlah sumber penyediaan bahan baku kami itu tidak ada perkembangan yang signifikan, sehingga saat ini memang kami kekurangan bahan baku, terutama pada beberapa jenis sampah ya. Sebenarnya ada secara terbatas, ada opsi itu. Cuman kita juga tidak terlalu terbuka sama opsi itu karena memang adjustment sampah dari luar itu tidak mirip dengan sampah kita. Mulai dari desainnya, warnanya, dan lain-lain. Jadi itu juga menantang akhirnya, tapi memang ada beberapa teman-teman dari industri yang kemudian melakukan importasi dari luar. Cuman kadang gini, kadang tidak ada integrasi yang bagus. Karena impuritas ini kan berarti material lain. Sebenarnya material lain ini juga bisa didaur ulang. Cuman karena tidak terkoneksi dengan baik antara satu industri daur ulang, misalnya kertas kurang terintegrasi dengan plastik, plastik itu kurang terintegrasi dengan metal dan logam, sehingga residual ini, impuritas ini yang harusnya bisa kemudian ada proses transfer yang baik itu malah nyangkut gitu. Itu salah satu kendala-kendalanya. Terjebak. Sampai saat ini, Indonesia belum bisa keluar dari pusaran sampah impor. Dilema menjadi alasan dan pembenaran. Pemenuhan kebutuhan industri, jebakan bisnis residu sampah impor, dan risiko dampak lingkungan saling tarik mengulur solusi yang tak kunjung disepakati. Sementara kondisi sampah dalam negeri juga sudah di ujung tanduk. Salah satu tantangan Indonesia dalam mengelola dan mengolah sampah untuk menjadi bahan baku industri daur ulang adalah bahwa Indonesia sebagai negara belum maksimal dan efektif mengelola dan memilah sampah dari hulu, hilir sampai muara. Padahal jika itu dilakukan secara maksimal dan efektif, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mandiri bahan baku tanpa harus mendatangkannya dari luar negeri atau impor. Sejatinya demikian, Indonesia sudah seharusnya menolak sampah asing masuk ke Nusantara Raya. Apalagi potensi risiko yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar daripada keuntungannya. Kalau untuk sampah impor, statement saya cukup tegas ya, stop impornya. Gitu ya. Karena walaupun bisa diolah tetap apa efeknya? Ya kita nggak mau jadi tempat pembuangan sampah sih. Poinnya sih sebenarnya di situ. Kecuali sampah yang masuk ke Indonesia itu bukan sampah tapi sudah menjadi bahan baku gitu. Kita bisa impor bahan baku yang berbasiskan material daur ulang. It's okay gitu, kita masuk sebagai bahan baku dan itu bisa dimanfaatkan untuk industri-industri di dalam negeri. Tapi kalau kita masukkan material tersebut dalam wujud sampah, itu berbahaya. Itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Walaupun kita punya solusi pengolahan. Ya, kita solusi pengolahan sampah dalam negeri belum selesai ya. Jadi jangan nambah masalah lah. Tetapi bisa jadi solusinya sebenarnya tidak jauh sampai harus mencarinya ke luar negeri. Bisa jadi solusinya datang dari kita sendiri. Kontribusi warga negara, komitmen pemangku kebijakan, juga partisipasi industri dari hulu, hilir, hingga muara. Tim Liputan CNN Indonesia.